Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya doakan semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan serta rezeki yang berlimpah meski dalam kondisi pandemi Covid-19 yang bahkan hingga sampai saat ini masih belum berakhir. Sebelumnya, disclaimer dulu ya, saya adalah seorang masyarakat biasa yang juga berprofesi sebagai tenaga kesehatan di salah satu Fasiankes, Pusat Kesehatan Masyarakat yang berlokasi di ujung timur Provinsi Jawa Tengah. Perlu saya sampaikan bahwa saya percaya COVID-19 itu nyata adanya. Namun, di sini saya akan berbicara dari dua sudut pandang yang berbeda. Yang pertama, sebagai masyarakat biasa, di masa pandemi ini pasti teman-teman merasakan mixed feeling. Sedih, senang, kesel, bosen, marah, galau, seru, dan bahkan haru yang bercampur menjadi satu. Saya pun juga demikian, sedih karena lingkungan mulai chaos, senang karena ada momen WFH, kesel sama aturan-aturan baru yang sejujurnya bikin repot, galau gak bisa nongkrong ataupun hangout, seru juga karena jam kerja diberi kelonggaran, dan ada haru juga karena tiap lihat kondisi sekitar yang bikin prihatin. Apalagi saat ini saya tengah menjalani self-quarantine di rumah, yang artinya saya nggak bisa bebas beraktivitas di luar rumah. Semuanya menjadi canggung bersalaman, canggung bersua, canggung untuk berdekatan. Interaksi sosial yang berbentuk fisik dibatasi. Mobilitas dibatasi. Pundi-pundi berkurang setiap hari, pemasukan kita sepi dan stres. Belum lagi, setiap pergi ke tempat-tempat umum mesti screening dulu, cek suhu dulu lah, cek TPS, pakai masker, engap, sesak, panas, dan sebagainya. Apalagi buat yang gak biasa pakai masker, pasti gak betah. Pengen copot, pengen buang. Tapi gak segampang itu, men. Buka dikit, kasih dead clear sama orang sekitar. Gak make, siap-siap dihujat. Gak semua gitu. Cuman, kalau kamu ketemu sama orang yang bodoh amat, terus anti sama protokol kesehatan, ya pasti dibiarin lah. Tapi yang gak gitu juga. Pokoknya ribet lah. Hal ini diperparah lagi dengan munculnya fakta tentang ribuan nyawa yang melayang karena infeksi virus corona. Masyarakat yang tidak tahu aturan, rakyat kecil semakin tercekik, kriminalitas semakin meningkat, provokasi, berita hoaks sana sini. Kalian capek gak sih? Rasanya tuh pengen cepet-cepet skip tahun 2020. Tapi mana bisa. Life must go on. Meski demikian, sebisa mungkin teman-teman jangan selalu nyalahin diri sendiri. Jangan insecure sama keadaan sendiri. Merasa jadi orang yang paling menderita seantero negeri. Gembar-gembar nyari atensi. Please, gak usah kayak gitu ya. Reminder bahwa korban pandemi COVID-19 bukan hanya diri kita pribadi. Semua personal merasakan, termasuk juga pemerintah. Koi bangkit koi, always think like a proton. Selalu berpikir positif dan semua pasti ada hikmahnya. Conclusionnya, yuk saling respect ke pemerintah, stakeholder, tenaga kesehatan, dan semua masyarakat yang kini tengah berjuang melawan pandemi COVID-19. Dan on the other hand, sebagai seorang tenaga kesehatan, saya tidak ingin membanggakan kegiatan ataupun profesi yang saya emban saat ini. Because it's my duty and I won't blame society. Saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua agar tetap tenang, jangan panik, dan patuhi protokol kesehatan di situasi adaptasi fase new normal. Namun, perlu teman-teman garis bawahi bahwa new normal bukan berarti virus corona sudah menghilang. Pandemi COVID-19 sampai saat ini masih belum berakhir. Indonesia
menjadi salah satu dari ratusan negara di dunia yang masih mengkonfirmasi terjadinya peningkatan kasus infeksi COVID-19 dengan penyebaran tertinggi berada di Provinsi Jawa Timur, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan juga Jawa Barat. Tadi saya lihat di laporan per tanggal 15 Juli 2020, diketahui jumlah positif kasus di Kabupaten Rembang terus meningkat mencapai angka 126 pasien. Setidaknya sebanyak 11 pasien meninggal akibat infeksi virus corona ini. Kondisi terkini, Kabupaten Rembang masuk sebagai wilayah terdampak COVID-19 dan dikategorikan sebagai red zone. Maka dari itu, yuk saling membahu, yuk kita berkomitmen sama-sama untuk menerapkan protokol kesehatan dengan lebih disiplin lagi. Selalu pergunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, terutama jika aktivitas tersebut melibatkan banyak orang dan atau dilakukan di tempat-tempat umum seperti di pasar, puskesmas, warung, balai desa, rumah sakit, dan lain sebagainya. Pastikan masker yang kita gunakan menutup rapat bagian hidung, mulut, hingga dagu untuk mencegah percikan droplet. Teman-teman bisa menggunakan masker kain yang dicuci setiap hari setelah digunakan. Jika teman-teman tidak dapat segera mencucinya, segera masukkan ke kantong plastik dan buang deh ke tempat sampah. Kemudian, teman-teman juga harus menghindari kebiasaan menyentuh wajah, terutama di bagian mata, hidung, dan juga mulut sebelum memastikan tangan kita benar-benar bersih. Biasakan mencuci tangan sesering mungkin dengan menggunakan sabun serta air bersih yang mengalir dengan durasi minimal 20 detik. Ingat, di air bersih yang mengalir, bukan di dalam kobokan. Dan apabila teman-teman kesulitan menjumpai air bersih serta sabun, teman-teman sementara bisa menggunakan hand rub ataupun hand sanitizer. Selanjutnya, hindari kerumunan dan jaga jarak minimal 1,5 meter ketika berkumpul dengan banyak orang, mengantri, duduk, berdiri, dan lain sebagainya untuk menghindari potensi penularan virus corona. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh, konsumsi makanan bergizi seimbang dengan meningkatkan asupan lauk pauk berprotein, buah-buahan, serta sayuran. Pastikan kecukupan cairan teman-teman terpenuhi melalui konsumsi air putih minimal atau paling sedikit 8 gelas dalam sehari. Perlu diingat juga, lakukan aktivitas fisik, istirahat teratur, dan jangan stres supaya kekebalan tubuh kita tetap terjaga dengan baik. Semoga kita semua terhindar dari infeksi COVID-19. Yuk, mari bersama-sama kita jaga diri sendiri dan juga keluarga dari infeksi COVID-19. Sehat terus ya. Banyak-banyak terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.